Kita update kembali mengenai kasus viralnya Bima Yudho Saputro, seorang mahasiswa asal Lampung yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Australia karena kritik tajamnya ke Provinsi Lampung, mulai dari pembangunan yang mangkrak, korupsi, dan juga beberapa hal yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, hari ini kita coba lihat kembali, ternyata Bima ini juga mengaku bahwa keluarganya itu dalam tanda kutip dilakukan intimidasi oleh pihak setempat. Kenapa dikatakannya intimidasi? Walaupun sudah kita dengar sih keterangan dari Husnunia Halim, Wakil Gubernur Lampung, dikatakan tidak benar, kami tidak melakukan intimidasi tersebut. Tetapi Bima mengatakan bahwa orang tuanya itu didatangi langsung oleh Wakil Bupati setempat, kemudian juga ada kepolisian yang datang ke sana juga. Kalau itu bukan bentuk intimidasi, lantas bentuknya apa? Katanya sih adalah silaturahmi untuk melakukan klarifikasi. Kenapa harus diklarifikasi? Bukankah Bima ini adalah sudah kategorinya orang dewasa, jadi nggak perlu lagi orang tua mewakili Bima dengan apa yang telah dia perbuat. Nah, langkah yang diambil oleh Gubernur Lampung ini juga cukup unik. Bima mengatakan bahwa pada saat bapaknya ya, yang juga merupakan seorang PNS di Lampung, itu dipanggil oleh Wakil Bupati atau Bupati kalau nggak salah. Pada saat datang itu kemudian nelpon, ada seseorang yang nelpon. Orang yang nelpon tersebut adalah gubernur. Menurut Bima di sini dikatakan katanya bapaknya dimarah-marahin, nggak bisa ngedidik anak. Kenapa melakukan hoax seperti itu? Kok bagi aku cukup janggal ya. Kita akan coba simak dulu keterangan lengkapnya sebagian dari Bima yang memberikan klarifikasi bagaimana orang tuanya itu diintimidasi katanya di Provinsi Lampung. Tepatnya dia tinggalnya itu di Lampung Timur, teman-teman. Dan gue udah makan juga. Gue mau klarifikasi semuanya karena di sini banyak banget media yang mengintai gue sekarang. Sampai bupati, DPR, gubernur semua ada di sini. Oke. Gue kasih tahu lu ya, Nuni, nih katanya yang bilang tabayun niatnya baik. Kalau niatnya baik, lu yang datang ke rumah juga. Bukan bokap gue yang disuruh datang. Bokap gue yang disuruh datang. Ada camat. Dan just so let you know, ternyata yang datang itu bukan bupatinya, wakil bupati Lampung Timur. Pokoknya ada alasan tertentu yang membuat Bupati Lampung Timur itu gak berani nemuin bokap gue langsung dan agak segan. Gue gak tahu alasannya kenapa ya, exactly gitu. Kira-kira ya gitulah. Terus habis ketemu bokap gue, bukan wakil bupatinya yang ngomong, Gubernur Provinsi Lampung yang ngomong sama bokap gue langsung lewat telepon. Jadi si wakil bupati ini nelpon bokap gue, terus ngomong sama bokap gue. Nah terus si wakil bupati ini kan nelpon langsung sama Gubernur Provinsi Lampung tuh si Arinal. Terus langsung dikasihin ke bokap gue gitu. Terus bokap gue dimaki-maki, dibilang nggak becus didik anak lah, bakalan memproses kasus ini lebih dalam gitu. Ya gue udah kalah deh, Wak. Lu yang punya Lampung, lu yang pemimpinnya gitu. Gue diintervensi, gue bisa apa gitu. Gue pun kalau misalnya gue pulang ke Indonesia itu ada masalah gitu, gue bakalan bermasalah gitu. Hidup gue nggak aman, hidup gue nggak tenang gitu. Walaupun yang yang intervensi dan yang mengancam gue adalah Provinsi Lampung. Kalaupun gue pulang ke Indonesia, gue akan kayak was-was dong, karena kan intel di mana-mana, tukang bakso di mana-mana kan ya. Jadi kayak bokap nyokap gue langsung protection bisa. Gue langsung kayak gue udah gak bisa nangis lagi. Apalagi nyokap gue kan tegar banget. Sri tuh orangnya paling kuat banget. Gue gak nangis, Bim, nyantai aja gak usah, biasa nyantai aja, kita nyantai aja gitu. Bokap gue kayak nangis, takut kan. Bokap gue kan yang diintervensi banget. Sri ape? Sri paling ke pabrik, jual jagung, jual beras, nimbang jagung, ngopen, udah. Itu doang. Sri mah nyantai gitu. Kagak kerja di pemerintahan saya kalau Sri. Kalau Juliknya gak was-was banget kan. Bahkan kayak dipanggil sampai ponakan gue tuh, aduh kakung gimana ya, udah makan sop buah belum ya, udah ini belum ya. Si sister gue tadi barusan cerita kan kayak gitu. Jadi kayak dipanggil sampai gue nggak tahu, dimaki-maki. Mungkin bokap gue ya, si Juli. Jadi gitu guys, aslinya tabayun apa? Oke, ini adalah gaya dia dalam menyampaikan opininya, which is itu adalah subjektif ya, ada yang suka atau enggak. Tetapi memang dari yang disampaikan Bima ini ya, itu bukanlah sebuah bentuk tabayun sih, lebih ke sifatnya intimidasi.
Juga nggak perlu tabayun siapa yang dikatakan tersebut. Bahkan Husnunia Halim pada saat wawancara di TV One juga mengatakan begini, sebenarnya saya juga nggak setuju kalau kenapa harus ada pelaporan ke kepolisian. Apakah kalian percaya dengan statement tersebut? Karena kan ya you know lah ya, sometimes itu dalam dunia politik apa yang disampaikan terkadang itu tidak yang sebenarnya. Tidak ada musuh atau pun juga teman yang abadi dalam dunia politik. Well, tetapi kita akan bahas lanjut lagi. Kalau aku cek ada sejumlah influencer ya di Indonesia itu mencari data. Sebenarnya anggaran untuk infrastruktur di Lampung itu berapa sih? Kalau ini ada tabel yang aku ambil dari Felicia ya. Ini dikatakan bahwa 720 miliar atau 10% realisasi anggaran untuk infrastruktur. Itu dikit banget loh tahun 2021. Tetapi memang sudah ada keterangan dari Husnunia Halim, Wakil Gubernur Lampung. Memang diakui gara-gara COVID ya, itu anggaran yang harusnya sudah disiapkan untuk pembangunan daerah, infrastruktur, sayangnya harus terserap ke COVID. Tetapi setahu aku teman-teman ya, dari zaman aku juga lahirnya di Lampung, sampai aku sekolah pun di Lampung, kerja pun beberapa tahun juga di Lampung, memang permasalahan itu sudah banyak banget dari dulu sebelum COVID sampai sekarang juga ada. Mungkin permasalahannya bukan lagi terletak pada anggaran, bukan masalah utama tuh bukan anggaran. Menurut aku sih dulu gini ya, waktu aku tinggal di Lampung, orang-orang daerah tuh, ya elah ngaspalnya kok cuman kualitasnya yang begini, ya elah ngaspalnya kok cuma kualitasnya begitu. Dugaannya adalah karena ada markup begitu ya, ada korupsi bocor sana sini, kemudian kualitas aspal yang harusnya mendapatkan kualitas nilainya yang A gitu, karena harus ada tender, lelang, dugaan korupsi, nepotisme, ini dan itu diturunkan kualitasnya. Jadi nggak heran, baru sebulan dibangun aspal di beberapa wilayah di Lampung, tiba-tiba langsung hancur lagi. Itu adalah faktor yang pertama. Yang kedua adalah juga karena mungkin dari apa itu mobil-mobil gede ya, mobil-mobil truk gede-gede di Lampung itu kan luar biasa kalau ngangkat bawa barang-barang ataupun juga hasil bumi dan sebagainya. Sebenarnya ada sih timbangan di Lampung. Jadi timbangan itu setiap mobil-mobil pengangkutan gitu dia ada aturan yang nggak boleh melewati beratnya maksimal sekian. Tetapi nggak bisa dipungkiri, aku juga beberapa kali melihat dengan mata kepalaku sendiri kayak di timbangan gitu ya, lewat di beberapa daerah di Lampung, di kabupaten. Itu mereka sudah jelas-jelas melanggar berat yang tidak boleh dibawa, itu udah melebihi kapasitasnya karena efeknya juga ke jalan. Itu mereka yang ngasih pungli lah, sogokan-sogokan lah ke oknum-oknum. Terus juga aku lihat lah banyak lah pada saat aku tugas di Lampung dulu beberapa tahun ya, aku juga sering supervisi ke daerah-daerah yang cukup tertinggal di Lampung, yang namanya pungli itu dari masyarakatnya sampai oknum-oknum itu banyak banget teman-teman. Nah sekarang kita akan lihat juga nih Rumbia. Rumbia ini salah satu wilayah yang juga ada di Lampung Timur. Ini kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, karena sudah lama banget ke sana. Ini kondisinya separah apa sih? Nih, ada salah satu TikToker juga yang ngebuatnya. Inilah ya yang buat saya males pulang ke Rumbia nih, pulang kampung ke Rumbia ini. Kayak mana enggak, oi? Dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir ya. Nih, mending zaman dulu baru bisa mancing. Sekarang udah bisa bikin waterboard. Nah, bisa berenang kita. Nah, bisa berenang kita. Ini untuk Pak. Nah, lawak benar kalau kata orang Lampung ya. Salah mencet tombol hijau ini. Salah mencet tombol hijau. Ya. Oke. TikToker ini pun juga sama. Dari zaman saya sekolah sampai sekarang. Artinya sebelum COVID pun juga nggak beda jauh kondisinya. Menurut aku gini ya, just be realistic gitu. Sebenarnya aku tahu lah keterangan dari Wakil Gubernur Lampung tuh sifatnya adalah normatif. Kita ada anggarannya, sayang banget selama saya bertugas ini itu terserap untuk COVID. Ya mungkin aja itu benar, tetapi kok tipikalnya sama dari dulu sampai sekarang. Jadi be realistic ya. Sebenarnya kalau aku analisa di sini itu karena terlalu banyak korupsi di Lampung teman-teman. Kualitasnya diturunkan, ada tender ini dan itu. Jadi kualitasnya itu baru sebulan, setahun itu udah hancur lagi jalanan. Hotman Paris juga angkat suara sih mengenai kasus ini dan juga mengatakan ke Bima,
jangan takut gitu. Ngapain sih harus takut? Aku juga setuju ya, zaman sekarang itu kekuatan netizen itu jangan dianggap remeh. Seorang jenderal bintang 2 Verdi Sambo aja bisa tumbang sebegitunya, apalagi I'm so sorry to say ini adalah pemerintah daerah begitu, yang kekuatannya mungkin ya relatif lah, mirip-mirip dengan Verdi Sambo juga, tetapi kalau sudah suara masyarakat berbicara, ini bisa semuanya dihancurkan. Ini statement dari Hotman Paris untuk Bima, jadi jangan takut. Halo Bima, anak Lampung, banyak benar orang DM dan WA saya. Ada apa sih Bima? Masalah apa dengan Bupati? Ya, DM saya terangin kasusmu. Oke. Ya. Anda dari Australia, aku juga Jemolan Australia. 4 tahun di Australia. Salam dari Bondi Beach. Dulu aku tinggal di Bondi Beach. Oke. Mosman juga. Ya, dekat Military Road. Oke. Kantor saya di Martin Place di pusat kota Sydney. Oke, Bima, DM saya kalau memang ada masalah. Jangan takut. Hidup banyak sekali. Betul sekali. Nyali. Dia tuh musuh-musuh gua tenang, gua sedih. Tapi gua lawan pelan-pelan. Oke, siap Bang. Jangan pernah mulai nyinyir. Kalau boleh, lawan semua dengan prestasi. Oke? Ayo, cepat kumpul di Atlas. Kita dansa sampai tengah malam. Oke lah, itu adalah statement dari Hotman Paris ya, yang ngasih sedikit support lah buat Bima agar jangan takut, karena Hotman Paris juga salah satu pengacara papan atas di Indonesia. Walaupun dalam beberapa kasus juga aku berseberangan dengan Hotman Paris, tapi bagian ini adalah bagian yang aku setuju dengan Bang Hotman ya, selalu ngebantu ya orang-orang yang memang membutuhkan bantuannya, terutama pada saat menghadapi kekuasaan. Bima pun juga sebagai seorang remaja, paling usia Bima ini berapa sih kalau mahasiswa awal gitu kan, awal 20-an tahun ya, masih 20 atau 21, 22, masih muda sekali. Dia pun tinggal di Australia itu sebagai mahasiswa, kalau nggak salah, dia ini tidak mendapatkan beasiswa teman-teman. Jadi orang tuanya harus mengirimkan uang, dia pun juga bekerja di sana, katanya jualan hotdog ya, ada sebuah resto kecil di sana. Dia sempat menangis ya pada saat mengetahui orang tuanya diintimidasi. Hal yang wajar, ada homesick dan sebagainya. Kita lihat dulu bagaimana si Bima ini menyampaikan aspirasinya, bagaimana orang tuanya diintimidasi. Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh. Apalagi bokap gue kan, pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. Bokap gue diancem loh, nyokap gue kayak tenang-tenang aja karena kan dia bakul jagung doang. Emang kayak sabar ya Bim. Masa kayak gini banget sih? Gue cuma mau ngeritik doang loh. Gue cuma mau ngasih kritikan kalau misalnya gue ngomong dajal nggak bakal viral, goblok. Kalau gue ngeritik baik-baik nggak bakalan viral kayak gitu. Nggak bakalan ditonton belasan juta orang gitu. Nggak bakalan trending nomor 1 di Twitter gue, bangsat, goblok. Ya begitulah, tipikal Bima dalam menyampaikan pendapatnya. Well, that's it yang bisa aku update mengenai Bima. Secara pribadi, aku mendukung Bima. Karena apa? Karena memang yang disampaikan Bima itu ada banyak benarnya mengenai Provinsi Lampung. Tapi mungkin mengenai cara menyampaikannya dengan gaya khas generasi bukan milenial ya, generasi Z ya kalau dia ini ya. Ya, itu adalah sebuah hal yang bumbu-bumbu. Karena di Indonesia tuh kalau menyampaikannya biasa-biasa aja, dengan sopan santun, umumnya tidak didengar. Kalau sudah seperti ini viral, baru mendapatkan perhatian nasional, begitu. Kita akan coba lihat nanti apa kabar dengan perkembangan Lampung. Karena juga aku bentar lagi akan pulang ke Lampung. Aku mau lihat sih setelah sekian lama aku nggak ke Lampung, apakah benar masih separah zaman dulu aku kecil atau enggak. Nanti akan aku coba update pada saat aku sudah tiba di Lampung, teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.